Oke, untuk pembahasan selanjutnya bagaimana cara memilih ikan yang baik. Jadi cara memilih ikan yang baik itu di sini baik dan sehat gitu ya. Sebenarnya sih gampang-gampang susah juga ya. Tapi kembali lagi ke bagaimana kejelian teman-teman juga. Kenapa saya bilang kejelian di sini ya? Kita anggap aja memilih ikan yang sehat di toko ikan hias. Kita anggap yang paling umum aja lah. Biasanya penghobis baru itu dia kebanyakan beli mas koki di toko ikan hias gitu kan, karena baru mau nyoba-nyoba gitu ya. Biasanya di toko ikan hias itu banyak sekali ikannya. Nah di sini saya bukan mau menjelekan toko ikan hias gitu, bukan, tapi maksud saya itu kita coba jeli aja lah, biar jadi kalau misal ada apa-apa dengan ikannya kita nggak nyalahin si penjual juga. Sebelum beli itu kita perhatiin banget gimana kondisi tubuh ikan itu, kira-kira sehat nggak. Sehat di sini dalam artian ada bibit penyakit nggak, kayak misal white spot gitu kan, kayak misal fin rot itu kan kelihatan banget siripnya robek gitu kan, atau ada bintik putih dari white spot. Ya kalau misal udah sakit gitu ya ngapain kita beli gitu kan, ya udahlah pilih yang lain aja lah gitu. Jadi pastikan aja ikannya sehat gitu. Ya kalau misalnya teman-teman belum tahu gimana, ya teman-teman cari tahu dulu. Ada kok banyak sekali, saya lihat di Google aja banyak. Kalau misalnya teman-teman searching macam-macam penyakit ikan mas koki itu. Nah, jadi teman-teman liatin, ya hafalin lah kalau perlu macam-macam penyakit itu. Jadi ketika teman-teman beli ikan, teman-teman lihat fisik si ikan itu, kalau misal bagus, sehat, ya udah berarti sehat si ikan itu. Tapi ada juga kok yang sulit. Maksudnya itu nggak kelihatan sebelum si penyakit itu menunjukkan keganasannya ya, kayak misal busuk, insang busuk itu dia perlu ketika parah baru kelihatan dari insangnya, dan itu juga mesti kita lihat dari insangnya dia memutih gitu. Atau kayak misal sisik nanas, sebelum si sisik ikan itu mekar kita nggak akan tahu kalau dia sakit sisik nanas ya. Makanya jeli-jelilah sebelum membeli. Itu untuk yang sehat gitu ya. Untuk yang baik itu dalam artian di sini anggap aja bukan sampai show quality juga di sini saya bahas. Di sini saya bicara baik ya, rapi aja lah, kita anggap rapi gitu ya. Ya rapi itu dalam artian dorsalnya tegak, terus sirip-siripnya nggak ada yang bengkok gitu kan. Terus postur tubuhnya, kalau misal kayak ryukin bulat, kalau kayak rancu dia kurvanya mulus. Ya kalau mau parabolik itu mungkin pasti mahal ya, kita ambil mulus aja lah, nggak ada patah-patah gitu badannya. Karena saya dulu ketika awal-awal memelihara ikan mas koki nggak memperhatikan fisik-fisik kayak gini. Saya menilai lucu, ya udah saya beli gitu ya. Tapi ya makin lama makin belajar, terus nanya-nanya ke teman-teman, sharing juga kan. Tahu, oh gini yang bagus, oh gini. Nah, makanya sekarang ya kalau misal nggak bisa beli yang fancy atau yang apalagi show quality, kayaknya show quality itu jauh banget saya ya, karena sayang aja kalau misal beli ikan show quality tapi nggak di showin. Jadi mungkin sebatas fancy aja. Tapi atau enggak kalau misal nggak kebeli, saya cari yang rapi aja gitu. Itu kayak yang saya sebutin tadi, yang dorsalnya lurus, sirip-siripnya nggak ada yang bengkok, yang patah gitu kan, fisiknya bagus, body-bodinya maksudnya mulus semua. Kalau menurut saya itu udah cakep, ya udah saya beli gitu. Tapi ini sih sebenarnya tergantung dari teman-teman. Ada teman-teman yang nggak terlalu mentingin fisik dari si ikan. Ada teman-teman itu yang ngelihat ikannya lucu, oh ya udah beli, ya nggak apa-apa. Yang paling penting itu sehat aja. Kalau untuk kondisi fisik rapinya itu ya itu tergantung masing-masing individu lah ya. Kita nggak bisa jadiin patokan. Maksudnya kita nggak bisa pukul rata semua orang harus milih yang itu, nggak bisa. Yang penting itu ikan sehat, itu wajib banget teman-teman pilih. Jadi biar, nah ini jadi penyebab juga kayak yang di awal tadi. Nanti takutnya kalau si ikan itu sakit dan teman-teman itu nggak tahu nih ya si ikan itu sakit, teman-teman ketika beli dan langsung main cemplung aja ke akuarium, ya udah siap-siap semua populasi di akuarium itu bakal kena penyakit juga.
Ya mungkin ada yang nggak kena dengan daya tahan tubuhnya yang kuat tadi ya, tapi yang lemah itu mungkin ya cepet dia nularnya gitu. Oke, itu untuk yang cara memilih ikan ya. Untuk yang terakhir itu bagaimana cara karantina ikan. Cara karantina ikan itu ya kita ambil yang garis umumnya aja lah di sini ya. Dia ada dua, untuk ikan yang sakit dan untuk ikan yang baru datang. Ya, kenapa saya bilang ikan yang baru datang perlu karantina? Kembali lagi ke yang sebelumnya tadi, kita nggak tahu benar ikan itu benar-benar sehat atau enggak. Karena physically si ikan bagus, apalagi kalau misal gini loh, teman-teman belinya itu dari online atau beda tempat, beda daerah, itu kan pasti melalui pengiriman. Apalagi sampai pengirimannya 1 hari, 2 hari, ya atau beberapa jam. Jadi selama ikan di perjalanan itu kita nggak tahu gimana kondisinya, apakah dia stres atau gimana. Nah, makanya ketika dia sampai, itu penting banget buat dikarantina. Ya, yang pertama mungkin untuk menghindari stres dia langsung sih. Yang kedua, mencegah dia membawa bibit penyakit ke populasi ikan yang lainnya. Dan juga sebelum dikarantina, itu baiknya teman-teman aklimatisasi dulu si ikannya tadi. Ya, untuk aklimatisasi itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa lihat aja. Banyak kok video-video tentang cara aklimatisasi itu. Kalau secara garis besarnya, secara umumnya itu ya si kantong ikan tadi itu teman-teman masukin dulu, taruh dulu di tempat yang udah teman-teman siapin buat karantina ikan. Itu jangan langsung dimasukin ikannya, jadi kantong si ikan tadi teman-teman taruhin dulu di situ. Jadi dia buat penyesuaian suhu dan juga tempat tinggal barunya lah gitu loh. Nanti ya kalau saya sih nggak lama-lama ya, paling 15 menit, 20 menit aja lah untuk aklimatisasinya. Terus habis itu baru masukin ikannya. Sebelum itu baiknya, tapi ini tergantung orang-orang ya. Kalau saya biasanya karantina ikan yang baru datang itu saya tambahin pomade. Ya pomade itu yang kayak gini nih, kayak ini. Terus kalau udah ditambahin nih pomade ya sama garam ikan lah sedikit ya. Kalau bisa nih, kalau teman punya heater ya tambahin heater aja lah. Apalagi kalau misal teman-teman karantinanya itu nggak di dalam ruangan gitu kan, di luar ruangan, kayak misal di halaman belakang gitu. Pokoknya yang dia bisa bersentuhan dengan udara luar gitu. Jadi baiknya pakai heater aja, karena cuaca pasti berubah-ubah gitu. Jadi yang sampai dia stres, dan biar suhunya juga stabil. Apa sih? Jadi biar suhunya stabil, makanya pakein heater aja lah gitu. Ya elah, itu jalan apa sih? Ada. Ya untuk berapa lama karantinanya itu, ini tergantung orangnya sih. Ada saya lihat orang itu sampai 7 hari gitu ya. Ada yang 3 hari. Kalau saya biasanya pribadi, saya 1 hari dulu full saya karantina nih. Kalau misal ikannya sehat, kira-kira nggak ada penyakit lah, dia menunjukkan tanda-tanda sehat. Pokoknya ketika saya lihat nggak ada tanda-tanda penyakit dari dia, fisiknya juga aman gitu, nggak ada ya, fisiknya juga aman, nggak ada tanda-tanda penyakit gitu. Terus juga dia berenangnya lincah gitu, nggak diem, nggak mojok. Ya udah, saya langsung masukin aja besok harinya ke akuarium. Tapi misalnya saya melihat ada tanda-tanda sakit sekecil apapun itu, kayak misalnya ada bintik putih, atau misal ada kayak ekor yang sobek dikit atau terkikis dikit, itu belum saya masukin dulu. Jadi kalau misal kondisinya kayak tadi, ketika hari berikutnya saya lihat ada bintik-bintik putih, ya udah saya karantinanya saya ganti, nggak pakai pomade lagi, saya ganti pakai methylene blue aja gitu. Tetap ditambahin garam ikan lagi. Kalau misal ketika saya lihat itu ternyata ternyata ada ekor yang sobek atau terkikis, ya udah saya lanjutin aja pakai pomade itu. Karena memang pomade juga obat untuk fin rot gitu kan. Jadi untuk karantina hari berikutnya itu teman-teman pastiin dulu apa penyakitnya. Pomade itu saya pakai biasanya untuk di hari pertama aja gitu. Ya karena di pomade itu juga ada kandungan, saya baca-baca, untuk mengurangi stres ikan dari perjalanan gitu. Makanya di awal saya pakaiin pomade gitu loh.
Nah, itu untuk karantina ikan yang baru datang. Untuk karantina ikan yang sakit sebenarnya hampir sama aja kayak prosedur yang di hari keduanya itu. Teman-teman lihat dulu juga apa penyakit dari si ikan itu. Kalau misal ya penyakitnya itu white spot dikasih methylene blue, kalau finrod biasanya saya kasih pomade gitu. Jangan sampai ya salah obat. Ya nanti gimana sembuh dia kalau misal salah obat gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, ya tanya aja di grup, kan banyak tuh di grup Facebook tuh ada. Atau tanya teman-teman yang lainnya gitu kan. Pasti mereka udah pernah ngalamin atau tahu juga lah, nggak mungkin nggak pernah ada yang ngalamin. Karena biasanya tiap penghobis tuh pasti pernah merasakan semuanya. Ya maksud saya di sini yang udah beberapa waktu lah, udah lama ya. Pasti mereka udah pernah nyicipin berbagai macam penyakit itu. Jadi ya tahulah mereka bagaimana penanganannya dan obat-obat apa gitu. Dan juga kalau bisa sih dipakein heater juga untuk karantina ikan yang sakit. Ya kalau misal teman-teman nggak punya, ya coba dibelilah, coba ditabung uangnya karena memang penting banget heater itu. Ya, apalagi untuk teman-teman yang tinggal di daerah yang dingin banget kayak gitu kan. Kalau di daerah yang tropis masih mending lah, tapi tetap aja perubahan cuaca yang nggak stabil itu nggak baik juga buat ikan gitu loh. Ya pokoknya gitulah. Jadi untuk karantina ikan yang sakit ya, baiknya teman-teman juga pahami dulu semua macam-macam penyakit ikan dan cari tahu atau tanya ke teman-teman yang lainnya juga obat untuk macam-macam masing-masing penyakit ikan itu, biar kesembuhan ikan itu terjamin seandainya ada ikan yang sakit gitu. Oke, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini aja ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misal ada tambahan atau ada yang kurang dari penjelasan saya, ya bisa langsung dituliskan di komentar aja. Kita coba sharing-sharing ya. Jadi kita diskusi aja di kolom komentar kalau ada teman-teman yang masih bingung dengan penjelasan saya atau ada yang kurang gitu kan. Atau kalau misal kayak yang tadi tuh, kayak nama-nama seller gitu, atau misal obat ada yang teman-teman mau tanyain, kalau nggak mau di komentar di Facebook saya langsung juga boleh. Nanti akan saya respon, akan saya jawab sebisa sepengetahuan dan semampu saya gitu ya. Ya kalau misal saya nggak tahu, mungkin akan saya coba cari tahu ya. Cari taunya saya tanya ke teman-teman saya juga tuh. Ya, terima kasih yang udah menonton channel video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk saya juga pribadi, dan bisa menjadi berkah untuk kita semua. Oh, amin. Dan untuk teman-teman yang suka jangan lupa di like ya. Ya kalau nggak suka jangan di dislike, diemin aja lah, skip aja lah ya. Jangan lupa di subscribe juga. Ya mungkin saya akan coba buat video-video lainnya. Mungkin next video itu akan unboxing ikan. Saya juga perbedaan ikan yang dari yang harga biasa sampai yang harga, ya kalau yang mahal banget saya nggak punya ikannya ya. Jadi yang lumayan lah, karena saya ngebandinginnya dengan ikan yang saya punya aja gitu. Nanti kalau misal saya pakai foto atau video ikan orang lain, ya takutnya ada masalah atau gimana gitu. Jadi ya saya akan ngebandinginnya pakai ikan-ikan saya aja. Oke, sampai jumpa di next video. Thanks for watching ya. Assalamualaikum.